Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran konseling pada remaja. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyaksikan video pembelajaran tentang konseling pada remaja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya jika ada video pembelajaran terbaru kalian dapat notifikasi sehingga segera bisa menyaksikan video pembelajaran tersebut. Langsung saja, sebelum kita membahas tentang komunikasi konseling pada remaja, kita bahas terlebih dahulu apa itu konseling. Perlu kita ketahui bahwa konseling berasal dari bahasa Inggris to console, yang secara emiologis konseling berarti to give advice, ya, atau ya memberi saran dan nasihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien agar klien dapat memahami masalah dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian dari beberapa pengertian dari remaja. Ya, perlu kita pahami bahwa masa remaja adalah masa yang berada dalam fase perkembangan yang pertumbuhannya sangat pesat. Pada masa ini, bagian-bagian tertentu dari seorang individu sudah makin kuat dan semakin menarik. Remaja sudah mulai mampu berpikir abstrak dan memecahkan masalah yang bersifat hipotesis. Menurut Mabior, masa remaja seperti dikutip oleh Ahli dan Asrori berlangsung antara usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai usia 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 atau 13 tahun sampai 17 atau 18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17 atau 18 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah masa remaja akhir. Konsep ini perlu kita ketahui ya, karena nanti menentukan bagaimana cara kita memberikan komunikasi konseling pada remaja. Jadi kita harus pastikan remaja dalam usia rentang remaja apakah remaja awal ataukah remaja akhir. Karakteristik daripada remaja menurut Ali dan Asrori bahwa karakteristik umum perkembangan remaja adalah sebagai berikut. Silahkan bagi kalian warnanya pada warna yang mana. Pendapat lain tentang karakteristik perkembangan remaja ya, itu bahwa dalam perkembangan fisik terjadi perubahan ukuran dan proporsi tubuh, adanya ciri-ciri seks primer, adanya ciri-ciri seks sekunder, kemudian akibat terhadap sikap dan perilaku, ingin menyendiri, bosan terhadap permainan saat masih anak-anak, tugas sekolah, kegiatan sosial, inkoordinasi, antagonisme sosial, emosi yang meninggi, hilangnya kepercayaan diri, terlalu sederhana dalam penampilan karena takut dikritik. Kemudian di dalam perkembangan kognitif ada perkembangan pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, perkembangan kognisi sosial, perkembangan penalaran moral, dan perkembangan pemahaman tentang agama. Sedangkan pada perkembangan psikososial adalah perkembangan identitas diri, kesadaran akan identitas diri menjadi lebih kuat. Remaja mulai mencari identitas dan mempercayakan siapa saya sekarang dan akan menjadi siapa atau apa yang di masa depan. Jadi dalam perkembangan ini karakteristiknya juga harus kita pahami ya. Utamanya di dalam perkembangan kognitif ya, di mana terjadi perkembangan pengambilan keputusan. Ya, jadi dia dalam tahap perkembangan pengambilan keputusan. Maka di sini kita masuk di dalamnya adalah bukan untuk memutuskan masalahnya, tetapi memberikan rasionalisasi alasan-alasan sehingga remaja dapat memutuskan ya, mengambil keputusan itu yang baik, yang rasional. Ya, jangan sampai salah di dalam mengambil keputusan.
dan lain-lainnya. Di dalam tahap perkembangan ini amat sangat menentukan bagaimana kita bisa memberikan komunikasi konseling pada remaja, ya. Jadi pada remaja ini, utamanya pada perkembangan kognitif ini, adanya perkembangan penalaran moral, perkembangan pemahaman tentang agama, ada kognisi sosial. Nah, ini kita masuk di dalamnya. Kemudian kita masuk ke dalam komunikasi konseling pada remaja, ya. Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh masa remaja adalah menyesuaikan terhadap perubahan hormon reproduksi yang sudah mulai berfungsi. Setelah mendapatkan pengalaman pertama dalam hal menstruasi atau untuk yang perempuan dan mimpi basah untuk yang laki-laki. Untuk membantu remaja menyelesaikan masalahnya secara bertanggung jawab, diperlukan keberpihakan terhadap remaja yang muncul dalam bentuk pemahaman, empati, dukungan kepada remaja. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat membantu remaja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, termasuk seksualitas, adalah dengan melakukan konseling. Jadi, di dalam komunikasi konseling itu bagaimana kita menunjukkan kepada remaja itu bahwa kita sebagai konselor itu berpihak pada remaja, ya. Walaupun nanti di dalam edukasi itu kita memberikan alasan-alasan tersendiri, walaupun sedikit nanti akan membelokkan, ya, dari pemahaman dari remaja. Yang penting kita harus menunjukkan diri bahwa kita berpihak pada remaja. Tujuan daripada konseling itu adalah adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional, mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan berhubungan dengan orang lain. Jadi kita di sini juga harus tahu bahwa pada remaja di sini ada perkembangan dalam kesulitan emosional. Kemudian yang kedua adalah menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain, misalnya dalam keluarga atau di tempat kerja, adanya kesadaran diri. Jadi remaja itu menganggap bahwa dirinya kalau dibutuhkan, kalau berguna, itu sudah sangat senang sekali, karena bagaimana remaja itu, ya, kalaupun hanya sesuatu hal yang sepele, tetapi tunjukkanlah bahwa mereka itu dirinya sangat berguna. Kemudian jadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan selama ini ditahan atau ditolak, atau mengembangkan perasaan yang lebih akurat berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya. Nah, pada remaja ini biasanya mudah menerima orang lain, ya, karena dia mencari jati diri, ya, kemudian berupaya memiliki banyak teman, jadi mudah bergaul dengan orang lain. Makanya jangan sampai salah di dalam pergaulan pada masa remaja ini. Kemudian penerimaan diri dan pengembangan sikap positif terhadap diri ditandai oleh kemampuan menjelaskan pengalaman yang selalu menjadi subjek kritik diri dan penolakan. Ini aktualisasi atau individualisasi. Pergerakan ke arah pemenuhan potensi atau penerimaan integrasi bagian diri yang sebelumnya saling bertentangan sehingga terjadi pencerahan, membantu klien mencapai kondisi spiritual yang lebih tinggi untuk dalam pemecahan masalah. Jadi dalam pemecahan masalah kita juga melakukan pendekatan secara spiritual, ya. Selain alasan-alasan rasionalitas, juga kita pendekatan secara spiritual. Kita harus tahu apa agama pada remaja tersebut. Kemudian menemukan pemecahan problem, ya, yang tidak bisa dipecahkan oleh klien seorang diri, ya, menuntut kompetensi umum dalam pemecahan masalah sehingga diperlukan pendidikan psikologis. Jadi kita harus mengetahui bahwa di situ kira-kira apakah remaja kesulitan di dalam pemecahan masalah. Kalau kita lihat dari komunikasi baik itu secara verbal maupun non verbal, ternyata remaja kesulitan dalam penyelesaian masalah, berarti kita bisa membantu menyelesaikan masalah, ya, mengambil keputusan dengan beberapa alasan. Karena kenapa di situ alasan tetap harus kita cantumkan? Karena keputusan tetap pada remaja. Jadi
keputusannya tetap pada remaja. Kita berikan alasan pemecahan masalah. Jika dalam pemecahan masalah adalah memilih alternatif bersatu, alasannya ini, akibatnya ini, jika memilih bagaimana nanti, itu dijelaskan. Begitu juga dengan solusi kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian membuat klien mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku, memiliki keterampilan sosial, mempelajari dan menguasai keterampilan sosial dan interpersonal seperti mempertahankan kontak mata, tidak menyela pembicaraan, asertif atau pengendalian kemarahan, sehingga reproduksi dan aksi sosial ini akan terjadi. Menginspirasi dalam diri seseorang hasrat dan kapasitas peduli terhadap orang lain, membagi pengetahuan dan mengkontribusikan kebaikan bersama. Jadi pada remaja ini ingin rasanya dia itu dianggap baik, ya, dapat manfaat, ya, makanya di sini kita harus bisa menangkap hal tersebut. Prinsip-prinsip di dalam konseling itu ada non-diskriminatif, belajar bersama, tanpa prasangka, jujur dan bertanggung jawab, sensitif, rahasia, dan setara. Makanya di sini kita sebagai konselor jangan mendiskriminasi, ya, daripada remaja itu. Ya, jangan sampai komunikasi kita secara verbal maupun verbal itu menunjukkan diskriminasi. Jadi karena kita sebagai konselor itu seharusnya kita bisa mendengar secara aktif, ya. Nanti pada kondisi-kondisi tertentu kita akan berbicara secara aktif. Kemudian belajar bersama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh remaja. Jadi dalam remaja bagaimana masalah dan bagaimana penyelesaian masalah, kita menetapkan kalau hal itu terjadi pada saya, bagaimana penyelesaiannya, alasannya kenapa, apa efeknya, itu dijelaskan, ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh berprasangka. Jadi lebih baik kita tidak boleh berprasangka, tidak boleh menjustifikasi di data, itu lebih baik kita klarifikasi, kita tanyakan kepada remaja tersebut. Kemudian jujur dan bertanggung jawab, ya. Jujur, ungkapkan apa adanya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kemudian sensitif, ya, ingat pada remaja-remaja di sini sangat sensitif sekali perasaannya, kita juga harus lebih hati-hati, dan bahwa kita sebagai konselor harus bisa menjaga rahasia. Apa yang diungkapkan oleh remaja itu adalah rahasia, jangan sampai disampaikan ke orang lain. Dan pada saat konseling, posisi kita sama remaja itu adalah setara. Jangan sampai menganggap saya itu lebih pandai daripada remaja tersebut, ya. Saya lebih bisa menyelesaikan masalah, tetapi itu adalah setara antara remaja dengan konselor. Jadi supaya apa? Di sini supaya remaja juga merasa nyaman, ya. Kemudian menganggap bahwa konselornya juga sama-sama remajanya, sehingga merasa ini tahu perasaan remaja. Dan faktor yang mempengaruhi perilaku penyimpangan remaja ini ada dua faktor, ada makro dan mikro. Untuk faktor makro di sini adalah keadaan ekonomi masyarakat, utamanya adalah keadaan ekonomi daripada keluarga atau orang tua. Ini sangat berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku daripada remaja. Masa atau daerah peralihan lingkungan ini juga sangat berpengaruh, dan keretakan hubungan keluarga. Jadi hubungan keluarga, utamanya adalah orang tua, ini sangat berpengaruh terhadap perilaku penyimpangan daripada remaja. Ya, termasuk pada orang tua yang bercerai juga secara tidak langsung, sengaja tidak sengaja akan dapat mempengaruhi perilaku penyimpangan pada remaja. Kemudian ada faktor mikro, ya. Faktor mikro ini adalah cara mengasuh anak ini, kemudian pengaruh teman sebaya dan pengaruh pelaksanaan hukuman. Ini juga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perilaku penyimpangan pada remaja. Upaya pencegahan perilaku penyimpangan pada remaja di sini adalah menciptakan keluarga yang harmonis, tidak menyamaratakan antara remaja satu dengan lainnya. Jadi setiap remaja adalah unik, berbeda, walaupun usianya sama. Pengembangan remaja melalui pendidikan, mendorong remaja agar aktif di organisasi, dan pengembangan remaja melalui minat dan bakat sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kalau memang seandainya pengalian mengarah ke bidang olahraga atau seni dan lain-lainnya, ya, kita tidak bisa menentukan
apa pengaliannya kemana, tetapi kita diskusikan dengan remaja. Di situ minat dan bakat daripada remaja itu apa. Cukup sekian dari saya untuk komunikasi konseling pada remaja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sukses selalu.